kuliahnya di Pendidikan. Pendidikan. Iya. Oh, Guru pendidikan apa privat. nih, Kak? Pendidikan fisika. Fisika. Iya. Wow, kita punya Guru fisika. Ikut au pair ke Jerman, guys. Keren banget. Nama saya Reza Simanjunta, asal dari Medan. Ikut program au pair eksklusif. Motivasinya salah satunya jadi motivasi juga buat orang-orang di sekitar saya, khususnya dari daerah sana, sekaligus banyak belajar lebih lah dari orang-orang di negara maju. Sebelum au pair, aku lebih melihat ini sih, negara lain ya pasti ada. Tapi itu lebih ke beasiswa ya. Sementara ngambil beasiswa tahu ya gimana susahnya. Nggak cukup sulit lagi ya, memang sulit. 2021 bulan 8 situ aku baru wisuda, baru tamat wisuda. 4 bulan kemudian bulan satunya Januari 2022 baru masuk ke YIJ. Terus konsultasi, udah tahu informasinya gimana, udah dijelasin, udah tertarik gitu kan. Mungkin ini bisa jadi salah satu jalan gitu. Nggak lama sih setelah konsultasi, aku kayaknya langsung daftar gitu DP, tapi untuk tahun depannya. Au pair ini ya sebagai modal untuk mempersiapkan diri menghadapi lingkungan di Jerman gitu juga. Di situ kita masih belajar bahasa, masih penyesuaian juga, kenal-kenal lingkungan Jermannya, cara transportasi, apa segala macam gitu. 1 tahun itu pasti nggak lama. Orang tua itu mendukung kalau anaknya pengen maju, pengen punya cita-cita yang lebih gitu. Mereka usahakan dan dukung apapun cita-cita anaknya selagi itu positif. Senang sekaligus kayak berat juga sih. Cuman ya namanya orang tua kan pasti mendukung gitu juga. Awal-awalnya pasti berat gitu. Kenapa sih harus keluar? Apalagi pas dibilang ntar kita sebagai kakak angkat gitu kan, mereka pasti takutnya jangan-jangan ntar ini disuruh jadi pembantunya. Semangat ya untuk semua. Jangan lupa berdoa supaya diberikan kekuatan dari Tuhan, dikuatkan apapun masalahnya, baru bersabar. Halo Kak YJ. Balik lagi ke segmen YJ antar peserta. Kita sekarang udah ada di bandara. Seperti biasa, kalau di bandara kita akan mengantarkan peserta YIJ ke Jerman untuk mengikuti program au pair atau sebelum atau yang lainnya. Cuman sekarang hari ini bertepatan banget dengan hari Pancasila ya, tanggal 1 Juni 2022 kita akan mengantarkan peserta au pair eksklusif YIJ ke Jerman. Nah, siapa orangnya? Kita langsung aja kenalan dengan Kak Reza. Oke, Kak. Boleh kenalan dulu nggak nih Kak, namanya, asalnya, terus ikut program apa, periodenya kapan? Oke, nama aku Reza Simanjunta, asalnya dari Medan. Ikut program au pair eksklusif
Januari 2022. Oke. Nah, gimana nih Kak perasaannya? Kan bentar lagi flight ya, masih agak nanti sih, siang nanti. Cuman hari ini Kak akan berangkat ke Jerman nih, gimana perasaannya? Ya pastinya senang lah. Udah nyampe sini, mau berangkat, tinggal nunggu beberapa jam lagi gitu. Ya, perasaan yang paling utama ya senang aja. Senang. Tapi ada gugup-gugupnya nggak? Ada takut-takutnya nggak sih Kak? Sejauh ini enggak sih, cuman kayak kadang ada kayak gugup gitu, ntar di sana gimana ya gitu. Tapi sejauh ini lama-kelamaan masih enjoy lah, nggak tahu ntar sampai di sana ya. Slow. Jalanin santai ya. Kalau yang lain itu biasanya udah gugup banget sih gitu. Nah Kak, nanti di sana dijemput atau gimana nih Kak? Dijemput, tapi aku kan ngambil destinasinya itu masih jauh dari tempat GF ku. Oh gitu. Iya, jadi ntar di sana naik kereta dulu, baru habis naik kereta baru dijemput gitu. Oh gitu. Kakak di mana nih? Apanya di dekat Köln, kotanya Wil. Oh, WIEHL. Tapi dari Köln paling 35 menit gitulah. Nah, nanti dijemputnya di Köln-nya. Bukan di ini. Karena aku kan ini landingnya nanti di Frankfurt. Iya. Jadi dari Frankfurt naik kereta dulu ke Köln. Baru dari Köln dijemput. Oke, deh. Transitnya nih Kak nanti? Transit di mana? Di Muscat, dekat Arab Saudi. Kayaknya baru ini ya yang Oman Air. Iya, biasanya itu apa ya? Biasanya tuh Etihad. Terus yang kemarin itu ada yang Scott juga. Qatar. Iya benar-benar. Itu kebanyakan sih Etihad sih Kak. Iya. Karena soalnya ini juga sih yang paling murah. Kebetulan ini yang paling murah ya. Oke deh. Nah Kak, sebelum aku tanya-tanya nih soal sebelum Kakak masuk PJ dan prosesnya segala macam, boleh nggak Kak diceritain sedikit dulu tentang apa sih kegiatan Kakak sebelum akhirnya masuk di IJ dan memutuskan program? Jadi aku itu tamat kuliah, belum, waktu masih nyusun skripsi itu di situ mulai daftar YIJ. Jadi nggak banyak pengalaman juga sih sebelum masuk YIJ. Soalnya 2021 bulan 8 situ aku baru wisuda, baru tamat wisuda. Nah, baru 4 bulan kemudian, 4 atau 5 bulan kemudian ya, ke bulan 1-nya Januari 2022 baru masuk ke YIJ gitu. Jadi paling pengalamannya sedikit, masih tamat kuliah, langsung 4 bulan itu cuman kerja freelance gitulah. Oh, freelance apa nih Kak? Kalau boleh tahu. Jadi guru privat ya. Oh, Kakak ini apa sih namanya, kuliahnya di pendidikan. Ya. Oh, pendidikan privat. Kak? Pendidikan fisika. Ya. Wow, kita punya guru fisika. Ikut au pair ke Jerman, guys. Keren banget. Kemarin udah ada yang dari bahasa Inggris, ada juga yang dari background pendidikan matematika. Sekarang ada kita punya guru fisika. Oke deh kalau gitu Kak. Nah, sebelumnya apa sih Kak? Kenapa Kakak akhirnya memilih untuk ikut program ke Jerman? Memang dari dulu kayak motivasi ini sih, udah ada motivasi diri, pengen explore ke luar negeri gitu kan. Dan Jerman salah satunya. Nah, selain Jerman itu aku kemarin expect-nya pengen explore suatu saat Australia, kalau nggak sama Prancis. Nah, tapi lama-kelamaan waktu masih kuliah itu kayak program-program yang ke Jerman itu duluan bermunculan gitu kan. Duluan muncul tampil di ini di beranda
baik itu Google apa segala macam gitu kan. Nah dari situ awal-awal 2020 juga udah sempat baca-baca dulu, tahu gitu kan, kayak ngumpulkan informasi dulu. Kayak udah niat aja sih gitu kan sambil kuliah, kayak udah niat maunya setiap tamat kerja dulu atau enggak ngumpulin duit dulu lah, belum tahu bisa ini ikut-ikut program ke luar negeri gitu. Akhir 2020 kayaknya muncul program pertama, program au pair sih gitu kan. Oh, langsung muncul program au Iya, pair. terus baca-baca, baru berapa bulan kemudian ini YIJ yang muncul di beranda. Iya, bertahap-tahap. Oh gitu ya. Jadi baca lagi gitu, mengumpulkan niat dulu, lama-kelamaan ya konsultasi dulu kan. Terus konsultasi udah tahu informasinya gimana, udah dijelasin, udah tertarik gitu kan. Mungkin ini bisa jadi salah satu jalan gitu. Jadi nggak lama sih setelah konsultasi aku kayaknya langsung daftar gitu DP, tapi untuk tahun depannya. Oh, Jadi aku 2000 ya daftarnya itu paling 2021 ya, 2021 aku daftar, tapi untuk program 2022 gitu. Gitu. Ya jadilah sampai saat ini. Kalau boleh tahu konsultannya sama siapa nih? Kalau nggak salah kemarin Ria. Oh, Karya? Iya, Ria. Bahkan Karya sekarang udah masuk ke dalam kelas ya, udah belajar karena udah selesai magang YIJ-nya. Aku ingatnya udah sih. Iya, oke deh kalau gitu. Nah, sebelumnya pernah nggak tertarik untuk ikut program lainnya? Atau mungkin ke negara lain juga? Sebelum au pair ini? Sebelum au pair, aku lebih melihat ini sih, negara lain ya pasti ada. Tapi itu lebih ke beasiswa ya. Oh. Sementara ngambil beasiswa tahu ya. Gimana susahnya? Iya bener, cukup sulit ya. Nggak cukup sulit lagi ya. Sulit ya. Aduh. Berarti udah pernah coba juga untuk ini beasiswa? Nggak coba sih, langsung kayak udah ini aja. Kayaknya nggak sanggup deh itu. Baca-baca syaratnya juga kan. Itu dia. Oke deh kalau gitu. Berarti udah tahu YIJ dari 2022 ya? 2020 ya betul. Oke deh. Nah, untuk program au pair ini kan bisa kita bilang itu adalah program yang sebagai batu loncatan ya, untuk bisa mengikuti program yang lain ataupun berkuliah di Jerman atau ikut Ausbildung dan lain-lain. Nah, sebenarnya apa sih tujuan utama, alasan utama kakak itu ikut au pair ini? Kalau ditanya ya mungkin bukan aku juga yang beranggapan gitu. Au pair ini ya sebagai modal sih gitu, kayak modal untuk mempersiapkan diri menghadapi lingkungan di Jerman gitu juga. Cocok juga sih gitu kan. Di situ kita masih belajar bahasa, masih penyesuaian juga. Iya. Kenal-kenal lingkungan Jermannya, cara transportasi apa segala macam gitu. 1 tahun itu pasti nggak lama ikut program itu dulu. Hitung-hitung modal kita untuk lebih eksplor lagi, lebih ke tahap tahap selanjutnya mau ngapain ntar di sana gitu. Oke deh. Terus kalau gitu rencana kakak setelah ikut program au pair nih mau ngapain nih kak di Jerman? Pastinya kerja dulu lah ya. Kerja dulu. Ya, dari kerja dulu. Tapi belum tahu mau ikut program kah atau langsung kerja yang di luar kah? Masih belum tahu ya. Harapannya kerja dulu, kumpulkan cuan. Kumpulkan cuan. Oke deh. Nah, kan kakak juga udah tahu dari lama nih, dari 2020 ya, berarti kan persiapannya juga sebenarnya udah lama ya. Kayak ya setidaknya udah ada niat gitu kan. Ya, niat. Nah, untuk kalau dari orang tua sendiri ada kendala nggak nih kak? Kalau kendala, paling kendala di uang ya. Oke. Kalau ini enggak sih, orang tua itu mendukung kalau anaknya pengen maju, pengen punya cita-cita yang lebih gitu. Mereka usahakan dan dukung
apapun cita-cita anaknya selagi itu positif gitu. Oh gitu. Jadi keluar negeri pun juga nggak apa-apa gitu. Iya. Malah lebih seneng ya orang tua. Senang sekaligus kayak berat juga sih. Cuman ya namanya orang tua kan pasti mendukung gitu juga. Iya. Awal-awalnya pasti berat gitu. Kenapa sih harus keluar? Tapi lama-kelamaan dipikirkan lagi, ya untuk cita-cita anaknya apa sih yang enggak gitu. Gitu lah. Oke deh kalau gitu Kak. Nah, boleh diceritain nggak nih Kak dari prosesnya dari awal gitu Kak? Dari mungkin belajarnya Kakak apakah ada kendala dan lain-lain? Biasa aja sih. Iya serius, karena ya dibandingkan belajar Jerman dengan belajar yang eksakta fisika itu kurang lebih berat, sama-sama berat gitu juga. Jadi kayak pas belajar menurutku biasa aja, walaupun capek gitu kan, tapi ya nikmati aja. Sejauh ini kalau aku enjoy aja sih, nggak ada dramanya kayak yang lain. Serius, nggak ada dramanya. Iya, mungkin di teman-teman yang lain ntar menemukan drama-dramanya. Kalau dariku swear nggak ada. Oke, perjalanannya Kak Reza ini sangat-sangat slow, santai, dinikmati Tapi ya. bukan berarti mulus ya, bukan Oh, berarti gitu. mulus, tapi nggak banyak drama gitu. Nggak lah. banyak drama. Oke, nggak Enjoy mulusnya aja. kenapa nih Kak? Ada apa nih kok nggak mulus? Paling capeknya doang. Gitu aja. Oke. Tapi kalau menurut Kakak nih dari proses ya belajar, kan ujian, visa, cari GF dan lain-lain, menurut Kakak proses apa yang membutuhkan effort yang cukup besar gitu istilahnya? Pasti di ujian lah ya. Pasti kalau nggak lulus ujian kan kita harus ulang lagi gitu kan. Disitulah pasti harus kita sungguh-sungguh, baru di apa lagi ya, di GF bisa jadi GF karena mana ya, mencari yang cocok, yang sesuai itu kan kayak agak-agak gimana gitu. Karena di GF, waktu pencarian GF pernah merasakan ditolak juga. Iya, pernah merasakan ditolak juga. Jadi harus butuh ekstra kesabaran untuk disitunya gitu. Itu aja sih menurutku. Kalau di visanya, satu lagi di visa pastilah ya. Gimana ini Kak visanya? Kenapa Kak? Gak ada drama, kalau aku justru gak ada dramanya sih di visanya. Kayak gue bilang tadi ya serius. Untuk dapetin termin visanya ini berapa lama kalau Kakak? Kami 4 bulan. 4 bulan? Di daftar bulan 1, bulan 4 termin. Dapat. Oke, bulan dapat. Terus nunggu visa di approve-nya berapa lama nih Kak? Aku 3 minggu 4 hari gitulah, hampir 1 bulan. Oh, hampir 1 bulan. Iya. Akhirnya baru dapat ini. Paling 4 hari lagi biar 1 bulan. Oh, 4 hari lagi 1 bulan. Iya. Oke. Nah Kak, kalau misalkan di GF Kakak udah kenalan sama berapa GF nih? Sebenarnya sedikit sih, tapi nunggu rentangnya itu yang agak lama gitu. 4 sih sebenarnya. Kenalannya Sampai 4 ya. Tapi rentangnya itu yang lama karena kami cari GF itu paling waktunya 1 bulan 2 minggu gitulah. Gitu. Oke, kalau sekarang GF yang Kakak dapetin nih punya anak berapa nih Kak? Atau ada punya hewan juga Kak? Atau gimana nih Kak? Mereka nggak punya hewan sih, punya anak 2, satu umur 4 tahun, satunya 2 tahun. Oke. Kakak sebelumnya udah pernah ada punya pengalaman ini Kak, menjaga anak dan lain-lain, atau punya ponakan, suka jalan gitu, suka Iya. main sama ponakan gitu? Ponakan lumayan banyak juga ya, walaupun nggak dari kakak kandung, dari ponakan, dari saudara sepupu gitu ponakannya. Lumayan banyak, jadi kalau jumpa sering main aja gitu, atau enggak sering bawa jalan keluar naik motor gitu aja. Terus
Paling pengalamannya ya karena ngajar juga privat tadi, jadi anak SD, ngajar-ngajar anak SD gitu. Sejauh itu pengalamannya seputar itulah gitu. Oke deh. Kalau misalkan nih kalau dari orang tua kan mendukung ya. Kalau misalkan dari orang-orang sekitar kakak nih, kayak misalkan saudara atau temen lah, waktu dengar kakak nih mau ikut program au pair, gimana nih reaksinya kak? Kalau teman-temanku nggak tahu sih. Oh, saudaranya Nggak tahu. Diam-diam ini berangkat Iya, ya. karena nggak perlu ngasih tahu juga sih gitu menurutku ya. Kalau aku, ya serius. Jadi yang tahu cuman keluarga sama beberapa teman doang. Keluarga ya pasti mendukung lah, senang gitu kan. Paling tidak itu bisa jadi motivasi juga buat keluarga yang lain, buat adik-adik keponakan yang lain yang masih kecil juga. Anak tahu. Iya. Untuk menjelaskan program au pair ini sama mereka susah nggak sih kak sebenarnya? Susah-susah gampang sih kalau dibilang. Gampang karena ya aku jelasin sedikit mereka udah paham. Terus susahnya ntar nanya lagi, itu ulang lagi gitu. Jadi nggak cukup sekali. Udah lama itu jelasinnya gini. Baru ntar berapa minggu lagi atau berapa hari lagi tanya lagi yang lainnya. Ntar gini gimana gini, jelasin lagi gitu-gitu sih. Tapi pernah nggak sih sama yang nanya ini dikira ini adalah program TKI dan lain-lain gitu? Pasti pernah lah. Orang tua juga pasti orang tua mikirnya gitu. Apalagi pas dibilang ntar kita sebagai kakak angkat gitu kan. Mereka pasti takutnya jangan-jangan ntar ini disuruh jadi pembantunya atau nggak jadi ini gitu. Tapi dijelasin lagi udah mulai paham gitu lah. Nah, untuk tinggal di negara orang nih ya kak, apalagi kita masuk di dalam suatu keluarga yang baru, budaya baru, terus lingkungan yang baru, kan harus ada persiapan nih, mungkin kan persiapan mental kah, atau persiapan dan lain-lainnya gitu. Kita harus ngurusin anaknya orang lain juga. Nah kakak ini ada persiapan apa nih? Iman. Wah iman. Sama gini. Mental yang kedua. Baru yang ketiga duit lah pasti. Ya itu sih yang ketiga yang paling penting. Oke. Kita kan biasanya nih ya kak, kalau misalkan kita ke tempat orang, kita tuh atau nggak kita habis balik dari mana, habis dari liburan dan lain-lain, kita kan suka bawa oleh-oleh ya. Kira-kira kakak ada bawa oleh-oleh nggak buat GF di Jerman? Ada sih, tapi sedikit. Gitu. Apa nih kak oleh-olehnya? Kopi luwak, jajanan anak-anak kayak coki-coki, yang khas-khas Indonesia, kacang apa ya namanya lupa, kacang yang khas cuman Indonesia. Kacang apa ya? Kacang lupa namanya, mirip kacang apa? Ayo tebak kacangnya apa guys? Ada kulitnya tebal gitu, tapi kan ada kulitnya tebal. Itu langsung dimakan gitu kan? Enggak, kulitnya dilepas gitu, tapi dia kacang. Oh ya khas Indonesia gitu lah. Kacang kulit? Enggak, kacang kulit mah ada. Kacang Alfamart ada itu. Kacang Garuda. Enggak, gitu kacang-kacangan. Terus telur. Enggak. Bukan. Baru Indomie bawa juga. Biar ini kan Indomie kan udah pasti. Itu doang sih. Oke. Jajanan aja gitu. Tempatnya itu berarti agak nggak di pusat kota ya? Enggak, pinggir kota. Di pinggir kota ya. Jadi kalau di pinggir kota itu katanya kemana-mana jauh ya? Kalau di pinggir kotanya enggak lah, enggak ya? Di desa mungkin ya. Oh, di desa mungkin. Ini pinggiran kota. Oh, ini pinggiran kota, belum desa. Belum desa. Kalau sekarang lagi musim apa sih kak di sana? Udah masuk summer deh kayaknya. Summer, oke. Iya. Ada bawa baju summer nggak nih kak? Pada umumnya baju summer sih semua. Nggak ada bawa winter. Makanya bawanya sedikit.
Iya ya, makanya ini termasuk bawaannya yang sedikit. Iya. Gitu. Terus berarti kalau misalkan untuk winternya nanti mau belanja aja di sana ya? Iya, jadi di sana aja lah. Oke. Sebutkan nih Kak, tiga hal yang paling pengen Kakak lakuin di Jerman di sana. Pengen jalan 3 kemana, adanya apa gitu kan? Wisata gitu lah ya. Ada. Explore Oke. tempat-tempat yang terkenalnya gitu di seputaran dekat-dekat aja dulu, dekat Frankfurt itu misalnya. Tapi belum tahu kemana gitu, yang penting explore aja lah, wisata ntar di sana. Selanjutnya masih lama. Masih jadi lama ntar ya, masih apa ya? beberapa bulan lagi ya. Iya, di September bukan sih ya? Kedua paling ngajak main ininya sih Sama anak GF-nya GF-nya. ntar. Baru Oke deh. ketiga belum tahu ngapain sih kita. Belum tahu. Masih itu kepikiran. Kak, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk kawan YJ semua yang ingin mengikuti program au pair juga atau pengen ikut program ke Jerman? Semangat ya untuk semua. Jangan lupa berdoa supaya diberikan kekuatan dari Tuhan, dikuatkan apapun masalahnya, baru bersabar dan dah itu aja, semangat. Baik apapun program yang diikuti, mau dimanapun prosesnya sekarang, semangat dan tetap berdoa. Oke deh. Terus say thank you-nya nih, mau say thank you, ucapan terima kasih buat siapa nih Kak? Pertama, ucapan terima kasih sama Tuhan lah pasti. Iya. Karena udah dikasih kesempatan sampai sini. Yang kedua, orang tua lah dan keluarga. Karena udah ini mendukung. Dan yang ketiga baru kepada teman-teman dan YIJ juga menjadi sarana yang membawa aku ke sini, itu dia. Dan teman-teman yang lain yang mendukung. Oke deh. Jadi semoga juga di hari ini walaupun tidak diantar keluarga, tapi semoga dengan kita antar ini Kakak tidak mengurangi momen-momen keberangkatan Kakak juga sih. Iya. Jadi jangan ragu lagi ya buat ikut program au pair, karena program au pair ini juga adalah sebagai batu loncatan untuk kalian berkuliah di Jerman, atau kalian juga bisa melanjutkan ke program yang lain yaitu FSJ atau Ausbildung. Jadi untuk jurusan manapun ya kalian bisa ikut au pair. Kesempatan untuk ke Jerman itu sangat-sangat terbuka sekali untuk kalian. Oke. Jadi jangan lupa konsultasi juga ya di yij.id/form 1. Oke, kalau gitu kan YJ, sampai di sini aja kita interview dengan Kak Reza, karena sekarang bentar lagi udah pembukaan bagasi ya, check-in-nya. Kalau gitu sampai jumpa di segmen YIJ antar peserta selanjutnya.